Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Kali ini Yolan sedang berada di studio Radio Soleram Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, seperti biasa, podcast kita kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Sudah melaksanakan vaksin dan pastinya menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Nah, episode kali ini Yolan sudah kedatangan tamu spesial nih di samping Yolan, yaitu Dr. Nedia Carla SPKFR selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Jiwa Tampan. Nah, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya dok ya? Sehat. Nah, jadi tema kita kali ini adalah kita akan mengenal sindrom Down syndrome lebih baik. Nah, di awal kita mau nanya dulu nih dok, apa sih itu dok Down syndrome ini dok? Baik, terima kasih Mbak Yolan. Jadi Down syndrome itu adalah suatu penyakit genetik. Penyebabnya sih karena ada mutasi pada kromosom sehingga pada saat proses mutasinya terjadi perubahan lah yang gampangnya begitu. Dan ini untuk penyebabnya masih belum diketahui, tapi angka kejadiannya lumayan. Jadi ya? Menurut WHO itu dari 1000 sampai 1100 kelahiran di dunia itu terdapat satu penderita Down syndrome. Terdapat satu penderita Down syndrome. Oke. Nah, kalau bedanya Down syndrome sama autis itu ada nggak sih dok? Atau sama aja? Beda ya dok ya? Ya. Kalau Down syndrome itu balik lagi tadi kelainannya genetik. Kemudian secara tampilan atau gejala atau karakteristiknya juga jauh berbeda. Ya? Oke. Nah, bedanya lebih spesifiknya seperti apa dok? Lebih spesifiknya kalau Down syndrome itu dia punya banyak gangguan lah, banyak kelainan. Gitu. Okay. Jadi mulai dari gangguan dari makan, nanti ada gangguan untuk aktivitas sehari-hari, gangguan bergerak. Dan banyak lagi gitu, dan biasanya memang secara kognisi itu lebih rendah daripada rata-rata anak normal. Okay. Sementara kalau pada anak autis itu untuk kognisi ada yang rendah, ada juga yang tinggi. Betul. Oh begitu, oke. Nah, siapa saja kan nih dok yang beresiko memiliki anak Down syndrome? Ada nggak sih dok? Ya, kalau bicara resiko, balik lagi karena ini kelainan genetik sebetulnya sulit untuk kita cari tahu persisnya karena apa sih gitu. Ya? Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mungkin jadi lebih beresiko. Salah satunya misalnya kalau pada orang tua atau ibu yang pada saat hamil itu usianya sudah lanjut. Oh, sudah lanjut. Nah, biasanya di usia berapa tuh dok? Di atas 35. Oh, di atas 35 tahun. Di atas 35 dia lebih beresiko untuk mendapatkan anak Down syndrome. Atau kalau misalnya memang orang tuanya memang punya genetik tapi tidak kelihatan. Maksudnya orang tuanya normal tapi sebenarnya dia sebagai punya gen pembawa atau kita sebutnya carrier. Gitu. Jadi kalau dia punya gen pembawa maka ada kemungkinan anaknya juga nanti akan lahir Down syndrome. Okay. Atau juga ibu dengan kehamilan yang banyak. Jadi udah punya banyak anak gitu. Nanti anak yang kesekian gitu biasanya beresiko juga gitu. Karena ya kalau tadi bicara usia kan kalau dia hamil umur 20 kalau banyak kan usianya di atas 35 juga gitu ya. Terus faktor lingkungan juga katanya berpengaruh. Misalnya kalau ada radiasi atau apalah gitu, dicurigai juga bisa salah satu penyebabnya itu. Down syndrome. Nah, tapi tadi kata dokter resikonya kebanyakan di atas 35 tahun ya dok. Tapi menutup kemungkinan nggak dok di bawah itu bisa terkena juga, umur di bawah 30 tahun bisa terkena
Bisa, kalau bisa ya juga. itu tadi kalau memang dia punya gen, misalnya punya gen pembawa, atau misalnya dia sudah pernah melahirkan anak Down syndrome. Nah itu kalau dia mau hamil lagi, itu memang sebaiknya konsultasi karena resiko untuk punya anak Down syndrome lagi juga jadi lebih besar. Lebih besar ya dok ya. Kalau masalah kayak keturunan gitu dok, apa bisa dok? Misalnya dia punya adik Down syndrome, apakah kemungkinan nih dia akan bisa melahirkan anak Down syndrome juga gitu? Mungkin saja nanti jatuhnya jadi kayak carrier-nya mungkin, mungkin ya. Tapi ya balik lagi sebetulnya nggak ada yang tahu sih gimana itu bisa terjadi gitu. Memang dari dulu juga kan genetik itu sulit untuk dicari penyebabnya ya. Kalau infeksi lain entah itu virus atau bakteri gampang ya dok ya. Ini nih penyebabnya gitu. Tapi kalau agak susah ya dok ya. Nah, seperti apa sih dok gejala-gejala anak dengan gangguan Down syndrome ini dok? Kalau gejala, kalau kita sih lebih gampangnya nyebutnya karakteristik. Jadi kalau karakteristiknya itu kalau kita selalu membaginya jadi dua, karakteristik fisik dan karakteristik perkembangan. Kalau fisik, yang paling sering kita lihat, kita juga orang awam juga mungkin akan mudah gitu untuk kayaknya ini anak. Ini deh ada sesuatu deh gitu karena memang mukanya khas sekali gitu. Kalau di kita itu istilahnya muka mongoloid gitu, jadi muka datar dan rata-rata anak Down syndrome mukanya seperti itu semua. Hampir gitu. sama ya dok ya, mirip ya dok ya, benar. Mirip semua. Kemudian biasanya perawakannya pendek. Kemudian kalau garis tangan. Kalau kita kan Mbak Yola boleh lihat. Tapi gimana garis tangan kita kan ada 3 ya. Nah benar. Kalau anak Down syndrome biasanya dia cuma punya 1 garis. Punya 1 garis aja. 1 garis horizontal. Nah itu juga salah satu ciri khas. Tandanya ya, salah satu cirinya. Terus jari kelingking. Kalau kita kan ada 3 ruas. Ya kalau dia biasanya cuma 2. Lebih pendek berarti ya dok ya. Jadi lebih pendek. Kemudian matanya jadi lebih ngangkat gitu, sipit terus ngangkat. Kemudian telinga ini, kalau ini kan masih segaris ya antara telinga dengan garis mata. Kalau pada anak Down syndrome garis telinganya itu di bawah. Lebih turun ya? Sepertinya bukan karena telinganya yang turun, tapi mungkin karena matanya yang naik. Jadi benar-benar. Seolah-olah telinganya di bawah. Kemudian kaki antara jempol dengan telunjuk biasanya jaraknya agak jauh. Lebih jauh? Jadi agak ngebuka gitu. Itu karakteristik fisik yang yang sering kita temui. Selain ya kalau dokter nanti ada beberapa pemeriksaan lain lah yang lebih mengarah ke diagnosa itu gitu. Terus kalau untuk karakteristik perkembangannya biasanya tadi dia ada gangguan kognisi. Kognisi itu kecerdasan. Kecerdasan, iya benar. Kemudian gangguan perkembangan. Jadi pada anak-anak kalau umur 6 bulan biasanya udah mulai duduk, kok ini masih belum, masih beling-beling agak terlambat aja, ya dok ya perkembangannya. Betul. Gangguan bahasa, gangguan makan, kadang-kadang juga keterlambatan pada mempelajari aktivitas sehari-hari lah gitu. Jadi kemandirian anak mulai dari pakai baju, mandi, makan. Nah itu tuh lambat lah proses perkembangannya. Berarti dari segi intelektual dan juga segi fisik memang jauh berbeda ya dari kita yang orang normalnya. Nah kalau misalnya untuk ibu nih yang baru melahirkan anak Down syndrome dok, apakah ada seperti pembelajaran nih dari dokter atau materi dari dokter untuk bagaimana sih menghadapi anak Down syndrome ini dok? Untuk menghadapi akan berbeda ya, ini anak spesial bisa kita bilang ya. Saya selalu percaya bahwa setiap ibu itu punya insting yang besar ya terhadap anaknya sendiri gitu. Jadi biasanya memang orang tuanya pasti akan sadar duluan, bahkan mungkin kadang-kadang kita dokter juga enggak kok Bu, ini anaknya kayaknya baik-baik aja, tapi orang tuanya kayaknya enggak deh. Ya karena kan memang orang tua ya selain insting, orang tua juga setiap hari ketemu gitu. Jadi dia bisa ngelihat kan, ini anak kok enggak kayak kakaknya. Kok berbeda. Iya, ini anak kok enggak kayak
anak tetangga, anak teman saya kok kayaknya beda gitu. Iya. Jadi pada dasarnya sih setiap orang tua pasti akan melihat nih perkembangan anak saya nih seperti apa sih gitu. Jadi ketika menemukan sesuatu yang aneh, ya sebaiknya cepat cari tahu. Cepat dicari tahu. Iya, ini kenapa gitu? Ini masih dalam batas wajarkah atau memang sudah tidak wajar gitu? Iya. Karena apapun kondisinya, apapun penyakitnya, semakin cepat kita temukan penyebabnya, semakin cepat kita mulai terapi, semakin cepat juga perbaikannya. Benar. Nah, kalau ngomongin terapi nih dok, biasanya terapi apa saja sih dok yang diberikan untuk anak dengan Down syndrome ini dok? Oke. Sebetulnya Down syndrome ini kadang-kadang dia tidak berdiri sendiri. Jadi sering ada penyakit-penyakit penyerta. Nah, itulah tadi tugas orang tua untuk memperhatikan nih tumbuh kembang anaknya seperti apa gitu. Ketika mulai menemukan sesuatu yang aneh, maka segera cari dokter spesialis anak atau ya sesuai lah dengan keluhan anaknya apa gitu ya. Tapi biasanya langsung datang ke dokter anak. Nanti dokter anak yang akan menilai, oh ini anak ibu nih masalahnya ada di sini. Maka nanti perlu kita terapi. Nah, kalau berbicara tentang saya sebagai dokter rehab medik, jadi rehab medik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan fisik dan juga fungsi. Fisik dan fungsi ya dok ya? Fisik dan fungsi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita selalu berprinsip bahwa setiap orang harus optimal benar. Harus bisa mengoptimalisasi kemampuannya apapun kondisinya. Iya gitu. benar. Jadi meskipun pada anak Down syndrome ini ya banyak tadi keterlambatannya, banyak gangguannya, tapi kita berharap dengan semua itu anak ini akan tetap berkembang sesuai tahapan perkembangannya dia dan mencapai satu tahap di mana disitulah tahap optimalnya dia. Gitu. Benar. Jadi ketika pasien Down syndrome datang ke rehabilitasi medik, maka dokter rehab medik akan menilai ini gangguan fisiknya apa, kemudian fungsi apa yang terganggu. Gitu. Nah, di dalam rehabilitasi medik ini kita bekerja dalam sebuah tim. Jadi dalam tim itu ada dokter rehab medik, ada fisioterapis, ada terapi bicara, terapi okupasi, psikolog, ada pekerja sosial, kemudian ada rohaniawan juga biasanya. Gitu. Lengkap ya dok ya? Lengkap. Ternyata nggak dari satu bidang spesialis aja ya dok ya? Betul, karena balik lagi kita tadi mau mengoptimalkan. Gitu. Kalau mau optimalkan maka kita harus mengerahkan semuanya kan. Benar. Kita manusia kan nggak cuma badan, nggak punya ini aja ya, tapi ada lahirnya juga, ada batinnya juga gitu. Nah itu yang tetap harus kita sinkronisasi lah gitu ya. Benar. Gitu. Jadi ketika memang dia punya masalah, katakan dia punya masalah mobilisasi seperti tadi, udah 6 bulan tapi kok belum duduk juga ya dok gitu. Lambat nih dok gitu. Iya. Nah disitulah peran fisioterapis. Nanti kita akan latih kekuatan ototnya, latih kekuatan jaringan-jaringan yang lain, tulangnya, semuanya supaya ini anak pada akhirnya nanti dia bisa duduk, bisa berdiri, jalan. Gitu. Kalau masalahnya di gangguan bicara, kita punya terapi bicara. Nah itu juga nanti akan diajarkan, akan dilatih gitu. Kalau masalah aktivitas sehari-hari, kita punya terapi okupasi. Terapi okupasi apa itu dok? Okupasi itu ya dari namanya juga okupasi. Okupasi itu artinya aktivitas sehari-hari. Gitu. Jadi anak-anak, semua anak harus mandiri sesuai usianya. Misal di usia sekolah dia harus bisa mandi sendiri, makan sendiri, menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri, semua harus bisa sendiri. Udah bisa mandiri lah ya dok ya. Nah itu tugas terapi okupasi nih. Gitu. Psikolog, nah psikolog itu untuk terapi anaknya juga, orang tuanya juga gitu. Karena ya balik lagi ini anak spesial. Luar biasa ya dok. Luar biasa kan gitu secara psikologis orang tuanya pastilah ada
apa ya? Tidak gampang gitu Iya, untuk tidak bisa, seperti orang belum biasa. lagi nanti dengar omongan orang. Iya benar. Ya harapan orang tua sendiri pasti semuanya pengen anaknya sukses, pengen Iya, anaknya benar-benar. baik, sehat gitu ya. Tapi ternyata ini, maka orang tua pun harus kita terapi. Benar. Karena anak akan lebih banyak terapi di rumah. Di rumah, benar. Sama orang tuanya. Iya, Jadi benar. kalau orang tuanya tidak siap secara mental, maka sulit untuk perkembangan anak gitu. Oke, berarti tidak hanya anak Down syndrome-nya, orang tuanya juga diterapi ya dok ya? Oke, berarti biar sinkron gitu ya dok ya? Iya, kita akan melibatkan Semuanya. aspek dari anak agar ya itu tadi perkembangannya atau terapinya bisa mencapai target sesuai yang sama-sama diharapkan. Iya, gitu. yang Dokter diinginkan. harapannya begini, orang tua harapannya begini, kita satukan, ayo bareng-bareng gitu. Iya benar. Nah kalau anak Down syndrome ini biasanya kan susah mengontrol emosi ya dok ya, kadang-kadang kalau dia kesal mungkin bisa memberontak dan segala macam. Nah sejauh ini kendala-kendala seperti apa sih dok ketika saat terapi untuk anak Down syndrome ini dok? Ya, sebetulnya nggak cuma anak Down syndrome ya. Semuanya ya dok ya? Iya, anak-anak. Kalau kita di rumah sakit jiwa ada anak autis, Iya. ada ADHD, itu semua masalahnya dengan ininya juga ya, Emosinya, iya benar. Ya itu memang udah aktivitas kita sehari-hari lah ya. Udah Jadi biasa ya dok ya? Jadi terapis-terapis kita semuanya sudah terlatih untuk bisa menangani itu. Dan biasanya sih memang di awal-awal kita kan biasanya pertemuannya beberapa kali ya. Kalau pertemuan awal biasanya ya itu perkenalan dulu. Biasalah kadang nangis, kadang teriak, berontak gitu. Tapi sejauh ini sih pasien-pasien kita setelah berapa kali terapi malah nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Malah betah ya dok ya? Iya begitu. Udah selesai ya gitu. Nggak mau pulang, malah nangis-nangis ya. Malah pengen di Gitu. ini ya? Malah seneng Di gitu. tempat ya? Jadi ya itu butuh proses lah ya. Tapi pada dasarnya memang terapis itu mereka sudah dilatih lah untuk bisa menangani kasus-kasus. Oke. Nah di umur berapa sih dok anak Down syndrome ini kelihatan nih kalau dari orang tuanya misalnya ada, biasanya di umur berapa bulan akan nampak tuh seperti apa ininya, karakternya dan segala macam, atau nggak ada batas umur? Sebetulnya dari lahir tuh udah bisa Udah kelihatan ya dok ya? Cuma memang kadang-kadang kita enggak lah, mungkin enggak nih gitu ya. Nantilah kita lihat dulu aja perkembangannya gitu. Karena sebetulnya untuk mendiagnosis pasti sindrom Down itu kita harus periksa gennya. Ada pemeriksaan kromosomnya gitu, dan pemeriksaan itu memang tidak semua fasilitas kesehatan bisa melakukan itu, dan biayanya juga lumayan gitu. Dan kalau buat kita sebetulnya bukan masalah ini Down syndrome bukan gitu. Tapi kita lebih anak ini nanti akan sampai di mana nih kemampuannya gitu. Punya masalah apa gitu. Jadi lebih ke situ aja gitu. Kalau masalah dia iya dari lahir kayaknya Down syndrome, itu juga nggak akan kita apa-apain, kecuali nanti ketika bermasalah. Biasanya kalau bayi Down syndrome kadang-kadang dia masalahnya nanti di makan. Jadi pada saat menyusui, jadi salah satu juga gejala Down syndrome itu adalah lidahnya besar. Besar. Lidah bukan pada saat dia mau menyusu itu kan lidah harus masuk ke dalam, harus ngenyot gitu ya. Nah kalau lidahnya besar, lidahnya kan cenderung keluar. Nah itu akan mengganggu proses dia untuk menyusui. Sehingga biasanya nanti gangguannya ya di situ, gangguan makan, anaknya tidak bisa menyusu, berat badannya turun. Nah dari situ baru kita mulai terapi. Tapi ketika tidak ada masalah itu, maka ya sudah biarkan anaknya berkembang dulu sampai nanti ketemu ini ternyata dia nggak bisa ini, atau dia ngomongnya kurang jelas, baru kita akan terapi. Baru akan diterapi. Nah berarti untuk jika anak mempunyai Down syndrome ini agak susah untuk ini ya dok ya, menyusu dan segala macam. Makanya terkadang lidahnya itu agak lebih ini ya dok ya, lebih panjang gitu. Lidahnya suka keluar, mulutnya kebuka. Iya benar. Nah mungkin banyak yang nanya nih dok, sebenarnya anak Down syndrome ini bisa sembuh apa enggak sih dok? Atau memang akan seperti itu, cuma bisa membaik? Ya, kalau dibilang sembuh, sayangnya sih enggak. Enggak ya dok ya? Karena memang kalau genetik tuh nggak bisa disembuhkan. Tapi balik lagi,
manusia itu bisa bermanfaat kalau dia bisa mengoptimalkan dirinya. Gitu. Jadi anak Down syndrome juga berhak dan harus dikasih kesempatan untuk mengoptimalkan dirinya gitu. Jadi dia harus bisa menjadi orang yang lebih baik. Prinsipnya sih begitu. Oke. Berarti yang penting mengoptimalkan apa yang ada dalam dirinya ya Dok ya. Tapi sekarang banyak maksudnya anak Down syndrome yang berprestasi juga ya Dok ya. Sekarang juga kayak kemarin kita juga ada di Soina itu kan. Ada yang berprestasi juga untuk bidang olahraga juga dan segala macamnya. Nah biasanya kalau sekolah seperti apa sih Dok untuk anak Down syndrome ini Dok? Oke. Nah bicara soal sekolah. Jadi pada saat anak Down syndrome sudah masuk ke usia sekolah, sebaiknya memang orang tua konsultasi ke dokter, gitu, ke dokter rehab medik karena anak ini harus dinilai kesiapannya. Oh, harus ada penilaian dulu ya Dok ya? Kenapa harus dinilai? Balik lagi, anak Down syndrome ini seperti tadi Mbak Yola bilang, emosinya kan beda ya, tidak gitu. Stabil ya. Betul, sehingga dia itu juga nanti bisa juga jadi korban bullying di sekolahnya gitu. Jadi kalau anaknya tidak siap, maka nanti justru malah akan mengganggu perkembangan fisiknya, yang kejiwaannya juga. Gitu. Jadi kita harus nilai anak ini siap atau tidak, gitu. Dan yang paling penting kita harus nilai IQ-nya. IQ-nya ya benar. Betul. Ini IQ-nya masuknya yang mana nih? Karena secara teori Down syndrome itu untuk IQ-nya bisa rendah. Maksudnya rendahnya bisa yang ringan sampai yang berat. Yang berat. Kalau yang ringan mungkin bisa masuk ke sekolah biasa dengan sekolah inklusi atau dia bisa masuk ke sekolah SLB. SLB benar. Biasa. Kalau ternyata berat, mungkin nanti di SLB-nya juga harus tahu. Biasanya sekolah-sekolah juga akan butuh anak ini bisanya apa. Biasanya juga butuh surat keterangan dari dokter bahwa anak ini memang bisa sekolah di sekolah kita. Gitu. Oh gitu. Berarti yang pertama harus ada penilaian dulu ya Dok ya. Bagaimana intelektualnya si penderita Down syndrome ini seperti apa. Baru akan diarahkan ini mau kemana nih? Bagusnya ke sini, ini bagusnya ke sini gitu. Atau kalau misalnya kayaknya masih belum siap nih Bu, kita tunggu dulu lah 1 tahun lagi misalnya. Gitu. Berarti nggak ada ini ya Dok ya, nggak ada batasan umur untuk anak Down syndrome ini untuk sekolah ya? Kalau di SLB sih biasanya enggak. Enggak ya Dok ya? Berarti itu sesuai dengan kemampuan tadi ya Dok ya? Nah kalau tadi kita sudah berbicara mengenai peran orang tua juga nih dalam menghadapi anak Down syndrome ini. Nah kalau bagaimana sebaiknya peran keluarga? Keluarga baik, keluarga mungkin keluarga besar orang tua atau masyarakat bahkan pemerintah terhadap anak Down syndrome ini menurut dokter nih. Peran keluarga ya ikut menjadi dalam tanda kutip sandaran lah buat orang tuanya benar-benar. Gitu. Karena walau sekuat apapun orang tua gitu dia tetap akan butuh ada support system lah ya Dok ya. Gitu. Jadi lebih ke support sistemnya untuk menjaga supaya orang tuanya tetap dalam kondisi mental yang baik, karena harus mendidik anaknya juga gitu benar-benar. Gitu. Nah kalau di lingkungan masyarakat yaitu tadi salah satu harapan saya juga dengan menyampaikan informasi ini agar masyarakat tuh tidak memandang bahwa ini anak Down syndrome mungkin pandangannya mungkin agak sinis atau gimana, misalnya ketemu di luar gitu terus diliatin segimana gitu. Ya benar. Padahal kan ya nggak perlu seharusnya sih, biasa gitu. aja ya Dok ya. Itu kan sama kayak saya ngelihat Mbak Yola kemudian ngelihat orang lain mukanya kan beda ya gitu. Tapi ya biasa aja kan nggak harus ditatap gitu ya. Nah lebih ke situ, lebih ke menciptakan lingkungan yang nyaman aja sih gitu. Dan kalau untuk di lingkungan sekolah ya itu tadi peran guru juga harus memperhatikan nih, jangan sampai terjadi bullying. Kemudian anak-anaknya juga harus diajarkan gitu bahwa ini teman kita juga gitu. Memang berbeda tapi ya kita tetap berteman gitu, lebih ke situ. Nah
Kalau bicara pemerintah, sebetulnya kayak tadi tuh ada atlet, ada ini, perannya sih sudah cukup baik ya gitu. Cuma memang kalau saya sendiri sih belum pernah menemukan ada orang Down syndrome yang bekerja di suatu perusahaan tempat atau di mana. Jadi saya sih harapannya bahwa penderita Down syndrome ini mereka juga bisa kok bekerja. Bisa bekerja gitu. juga ya dok ya? Iya, sesuai dengan kemampuannya mereka gitu. Karena ya itu tadi kan ada juga yang intelektualnya yang masih cukup baik gitu, yang tidak terlalu rendah, itu juga mereka bisa bekerja juga gitu. Dengan normal ya dok ya? Mereka juga dapat kesempatan yang sama gitu. Atau punya jalur khusus lah gitu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, untuk mereka juga tetap bisa bekerja, mengekspresikan dirinya, dan pada akhirnya juga kan mereka nanti akan berkeluarga. Iya, ada menikah juga ya dok ya? Menikah, dan dia kan kalau laki-laki dia harus bisa menghidupi istrinya kan gitu. Jadi dia harus dikasih kesempatan juga untuk bisa berkarya lah membangun negeri ini. Benar. Lebih ke situ. Oke, berarti dikasih ruang nih ya dok ya? Untuk anak Down syndrome ini. Tapi ada beberapa juga dok Yolan lihat nggak tahu ya kalau di Riau ya, di luar juga ada kayak tempat ngopi gitu, dia mempekerjakan anak Down syndrome juga dengan kemampuan maksimal lah yang dia punya, mungkin untuk membantu menuangkan ini dan segala macam gitu. Mereka juga bisa hitung-hitungan gampang, apalagi sekarang pakai kalkulator ya dok ya kan gitu. Jadi sebetulnya ya itulah, saya juga ngelihatnya di luar sih. Kalau yang di ya kecilnya di Pekanbaru sih belum ya, pernah ya. Tapi mungkin memang saya kurang aja kali pergaulannya. Saya belum pernah lihat gitu. Belum lihat ya dok ya. Tapi ya harapan saya ya gitu, mereka bisa lebih leluasa lah untuk bisa mendapatkan kesempatan. Berarti harapan kedepannya ada ruang lah ya dok ya untuk anak penderita Down syndrome ini, apalagi khususnya di provinsi kita sendiri. Nah kalau untuk anak Down syndrome ini dok, apakah orang tuanya nih punya komunitas atau punya grup nih untuk saling sharing dan segala macam gitu mengenai terapinya atau pola kembang dari anak Down syndrome ini dok? Sebetulnya ada ya dok ya? Jadi namanya itu POTATS. Perhimpunan orang tua dengan anak Down syndrome. Jadi POTATS. Cuma memang setahu saya untuk Pekanbaru ini belum ada. Belum ada ya? Riau belum ada, cabangnya belum ada gitu. Tapi di daerah lain seperti yang saya tahu kayak Bandung, Jakarta, itu mereka cukup aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kadang ngadain acara kumpul-kumpul, menghadirkan narasumber untuk ya saling sharing. Oh kalau anaknya begini tuh baiknya diapakan gitu. Karena ya itu tadi support system tuh kan penting banget ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti di Pekanbaru juga bisa ya dok ya, bisa ada cabangnya gitu. Bener. Jadi orang tua nggak kebingungan lagi nih cari informasi. Emang benar maksudnya di dokter pasti dikasih banyak informasi ya dok ya. Cuma kalau sharing-sharing sesama orang tua yang memiliki anak spesial ini mungkin lebih baik ya dok ya. Nah kalau untuk di terapi sendiri nih dok, itu apakah ada waktunya seminggu berapa kali atau sesuai dengan kebutuhan anak Down syndrome ini? Sesuai dengan kebutuhan aja sih. Sesuai kebutuhan. Kalau saya biasanya lihat juga, misalnya anaknya udah deket-deket mau masuk sekolah nih misalnya. Keterlambatannya masih agak jauh, maka akan kita agak kejar tuh. Misalnya seminggu bisa 3 kali gitu. Tapi kalau misalnya ini keterlambatannya tidak terlalu jauh, ketertinggalannya tidak terlalu jauh, maka bisa lebih sedikit lah, 2 atau sekali seminggu ya, tergantung kondisinya seperti apa. Oke, berarti menyesuaikan dengan kondisi ya dok ya. Nah kalau untuk orang tua sendiri nih dok, biasanya kan nggak semua orang tua yang bisa menerima keadaan itu. Maksudnya mungkin dia takutnya saya nggak bisa merawatnya dan segala macam. Pastinya juga kena kejiwaan, nggak kejiwaan sih, maksudnya mentalnya lebih apa ya, lebih harus kuat daripada orang tua biasanya. Nah biasanya kalau untuk orang tua ada nggak sih dok yang konsultasi juga setelah mendapatkan anak Down syndrome ini? Kalau di rehab medik sih memang ada, kan di tim kita juga ada psikolog seperti tadi yang sudah saya jelaskan, juga orang tuanya akan kita terapi juga. Gitu.
Tapi satu hal yang saya yakin di dalam agama saya bahwa Allah itu sudah menjanjikan gitu, ketika dia ngasih cobaan pasti bisa dilalui ya, Dok. Bisa dilalui gitu, tidak pernah memberi cobaan di luar dari kemampuan hambanya gitu. Bener. Jadi ya kalau naik turun wajar gitu ya, namanya manusia. Kadang-kadang kalau lagi bagus, semangat ya terapi anaknya. Tapi kalau lagi down tuh yang, aduh ini Gak kapan kuat. sembuhnya? Kenapa harus saya? Iya, gitu. Tapi benar-benar. ya itu sesuatu yang ya manusiawi sih, ya. gitu. Dan kita memang selalu, kalau saya sih selalunya memberikan konsultasi juga ke psikolog. Dan memang psikolog ini lebih banyak nanti ke orang tuanya sih gitu, karena lebih ya penting itu ya, Dok, tadi kalau kita di rumah sakit kan paling cuma ya gitu tadi, cuma sekali, 2 kali atau 3 kali seminggu, sementara anak kan 7 kali 24 jam di rumah ya. Jadi sebetulnya orang tuanya adalah terapis yang paling baik gitu. Terapis yang paling baik. Orang tuanya yang harus kita persiapkan. Iya, gitu. benar. Terkadang maksudnya ada orang tua yang menganggap ini musibah, padahal ini adalah anugerah terbesar menurut Yolan ya, Dok ya, Dok. Karena dia akan kalau orang bilang kan anak Down syndrome ini membawa orang tuanya ke surga nantinya. Insya Allah. Nah, tadi kita udah membahas banyak ya, Dok ya, mengenai Down syndrome sendiri, gejalanya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, mungkin yang terakhir nih, Dok, ada nggak harapan dokter untuk orang-orang tua yang mempunyai anak spesial ini, dan juga harapan dokter untuk anak-anak didikan dokter nih? Ada nggak sih, Dok? Mungkin ada yang nonton ya nanti. Didikan ya. Saya jadi berasa guru. Harapan saya ya itu tadi. Semoga para orang tua yang ada di luar sana dan juga keluarganya itu bisa lebih lebih ya banyak-banyak bersabar dan harus lebih semangat lagi dan balik lagi. Anak ini adalah anak spesial yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, maka kita harus menjaga ini titipan Tuhan ini. Agar ketika nanti dipertanyakan apa yang sudah kita lakukan gitu, maka kita bisa menjawab, ya saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk anak saya gitu. Dan untuk anak-anak dengan penderita Down syndrome, kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian anak-anak yang mampu untuk melakukan apapun yang kalian mau selama kalian mau berusaha. Jadi ayo terus semangat. Terus semangat. Terima kasih, Dokter. Sudah banyak yang kita bahas ya, Dok. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi ilmu dan juga wawasan baru nih untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Sekali lagi Yolan ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nedia Carla, SPKFR selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Terima kasih banyak, Dokter. Saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.